Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi aku mau susun-susun dulu sepatu dan sandal-sandal gitu ya. Jadi itu aku ada rak sepatu baru beli gitu. Jadi yang kemarin tuh kan aku ada buat video tuh pergi ke mall dan ke Temzone terus singgah ke Mister DIY gitu ya teman-teman. Jadi di Mister DIY itu kita ada beli rak sepatu itu ya teman-teman. Aku sebenarnya mau beli yang warna putih dan warna pink. Sebenarnya sih mau beli warna pink semua, cuman itu kebetulan habis. Jadi ya udah deh, dapatnya tuh warna biru dan warna pink ini. Nah, jadi ini sepatu-sepatunya Pak Su aja yang mau aku letakin di situ, yang jarang-jarang dipakai gitu ya teman-teman. Karena di belakang itu udah berserakan banget untuk sepatu-sepatu. Jadi tadi tuh karena ini sepatu jarang dipakai, jadi agak-agak berabu. Makanya tadi tuh aku sapu setelah aku lap-lap. Jadi tadi aku lap-lapnya tuh pakai tisu, cuman Pasu agak apa ya, agak komplain gitu, katanya dilap pakai kain basah dong gitu. Jadi makanya nih aku lap pakai kain basah gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, ini jadi full sepatunya palsu yang diletakin di sini ya. Kalau untuk sepatu kita itu, sepatu aku itu aku letakin di rak belakang aja. Jadi karena emang tuh di belakang udah berserakan banget untuk sendal-sendal dan sepatu-sepatu, makanya kita beli tempat sepatu ini. Jadi tempat sepatu ini sebenarnya sih aku beberapa bulan yang lalu itu pernah order di Shopee ya teman-teman. Jadi aku pakai jasa pembayaran tuh yang COD gitu. Tapi ternyata nggak tahu kenapa itu nggak dikirim-kirim sama si penjualnya. Jadi akhirnya nggak jadi deh kita datang si paketnya itu. Dan ini akhirnya kita beli di Mister DIY. Jadi ini aku awalnya nggak tahu ya cara bukanya itu gimana, dari mana membukanya. Tapi terakhir dikasih tahu sama Pak Su kalau bukanya itu ditarik pelan-pelan dari lubangnya yang itu. Jadi kemarin tuh aku beli di Shopee tuh yang COD itu, tapi nggak jadi. Itu harganya 6.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Cuman kalau untuk kualitas sih aku nggak tahu ya seperti apa, karena emang barangnya itu kan nggak jadi dateng. Cuman kalau untuk yang di Mister DIY ini untuk kualitas insya Allah oke ya teman-teman. Ini tuh bahannya lumayan tebel. Jadi ini aku beli yang warna biru ini tuh harganya 27.000. Dan untuk yang warna pink itu harganya 19.000. Jadi emang untuk ukuran itu lebih besar yang warna biru ini ya teman-teman. Makanya itu dia lebih jauh lebih mahal gitu. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget untuk beda ukurannya. Cuman memang agak lebih kecil sedikit aja sih untuk yang warna pink ini. Jadi waktu di Mister DIY, waktu aku pilih-pilih rak sepatu ini tuh sebenarnya aku ada buat video juga. Cuman gak tahu kenapa kok videonya tuh nggak ada. Mungkin aku lupa buat mencet playnya gitu ya teman-teman. Makanya itu nggak ada untuk videonya. Nah ini dia, jadi aku mau usahain buat satu kotak itu bisa muat dua sepatu, satu sepatu dan satu sendal gitu ya teman-teman. Jadi ini aku coba untuk yang biru ini sepertinya muat ya kalau untuk ditaruh satu sepatu dan satu sendal. Kalau yang pink itu kan lebih kecil, jadi itu dia hanya muat untuk satu sepatu aja. Jadi untuk yang ngerakit tempat sepatu ini tuh palsu ya teman-teman, karena aku nggak tahu menau untuk merakitnya ini. Kemarin tuh sepulang dari Mister DIY malam-malam tuh langsung dirakit gitu. Jadi ini udah dirakit, cuman aku kemarin tuh sempat mager-mageran, jadi baru hari ini deh aku susun-susunin gitu. Nah itu dia udah aku masukin semua untuk sepatunya dan sandalnya.
Dan itu juga ada sepatunya Kakak Nasli itu masih ada di dalam kotak, makanya aku biarin aja di dalam kotak biar diletakin di atas rak sepatu yang ini. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini dia aku lanjut susun-susun sepatu yang ada di belakang ini ya teman-teman. Jadi ini letaknya pas tepat banget di samping meja rice cooker aku ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya posisi badan aku ini malah menutupi kamera ya teman-teman. Karena emang space di rumah aku ini tuh sempit banget. Jadi aku kadang suka bingung mau ngeletakin kameranya itu di mana gitu. Apalagi untuk tripod aku ini kan kakinya itu udah patah satu, jadi dia agak kurang tinggi gitu. Makanya ini aku letakin tripodnya pas di atas meja rice cooker gitu. Nah, jadi untuk di bagian belakang ini aku letakin sepatu aku, sendal aku, dan punya anak-anak juga ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu kan sepatunya itu ukurannya kecil. Jadi untuk satu tempat itu bisa muat 2 atau 3 sepatu gitu ya teman-teman. Jadi lebih hemat gitu. Jadi untuk di bawah ini nggak berserakan lagi karena suka sakit mata ngelihat berserakan gitu ya teman-teman. Kadang kalau mau nyapu itu juga suka ribet, mesti geser-geserin dulu dan susun-susun lagi gitu. Dan tadi udah aku lap-lap juga untuk rak sepatu yang ini, rak sepatu jadulnya. Jadi udah aku lap, lanjut aja. Ini langsung aku susun untuk sendal-sendal dan sepatunya aku masukin lagi gitu. Nah, jadi kita tuh kalau ada rencana ya, kalau misalnya ada rezeki lebih lagi, pengen beli rak sepatu yang kayak di depan tadi itu. Jadi semuanya mau kita letakin di rak sepatu itu aja. Jadi nggak perlu pakai rak sepatu yang gantung ini. Karena emang ini sebenarnya udah rusak gitu ya teman-teman, itu di bagian atas untuk ngerekatin ke pakunya itu juga udah rusak, agak koyak gitu. Dan udah selesai aku susun-susun sendal dan sepatunya. Ini lanjut aku sapu dulu kotor-kotorannya ya teman-teman, karena banyak banget debu-debu yang berjatuhan gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi setelah beberes sendal dan sepatu tadi, aku lanjut mau buat makan siang dulu ya. Jadi ini video baru aku buat di hari weekend kemarin. Kebetulan kita weekend itu nggak ada kemana-mana, kita di rumah aja. Makanya tuh aku beberes. Dan ini aku lanjut mau buat makan siang gitu. Karena emang adik Ais di sini tuh lagi sakit ya teman-teman, makanya kita di rumah aja. Nah, ini aku mau refill dulu, pindahin minyak makan aku yang dari jerigen, aku pindahi ke tempat minyak wakan refillnya gitu karena udah habis. Itu wadahnya kemarin udah aku cuci juga, makanya ini aku tuang lagi ke wadah refill yang ini. Nah, jadi adik Ais lagi sakit, dia minta digorengin telur mata sapi yang setengah mateng gitu ya teman-teman. Kalau dia bilangnya sih telur meleleh gitu. Sedangkan kakak Nasri itu minta dibuatin telur dadar. Dan kalau untuk aku dan Pak Su itu aku mau masak yang praktis aja, karena emang stok di kulkas itu udah pada habis ya teman-teman. Itu tinggal cabai doang yang ada di kulkas. Makanya ini aku mau masak praktis aja. Karena kemarin aku ada belanja sarden kaleng ya waktu belanja bulanan itu, cuman belum aku masak-masak. Makanya ini mau aku masak dulu untuk sarden kalengnya. Nah, itu sambil nunggu telur mata sapi adik Ais itu mateng, ini aku lagi mau kocok telur untuk kakak Nazli ya buat telur dadar. Jadi aku kalau buat telur mata sapi itu nggak pernah aku kasih garam ya teman-teman. Kalau yang aku kasih garam itu cuman telur dadar aja. Nah, itu dia di meja udah selesai, aku iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat. Jadi itu nanti buat tambahan untuk si ikan sarden kalengnya. Sebenarnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih ya, cuman aku udah kebiasaan aja pakai bumbu iris yang itu. Nah, itu aku lagi balik dulu untuk telurnya. Jadi aku baliknya juga nggak lama-lama karena di sini ada Ais tuh suka yang benar-benar masih setengah mateng ya saat di
pecahin itu dia bener-bener meleleh gitu. Itu adik Ais suka banget dan itu juga bagus ya, apalagi ini adik Ais lagi sakit biar dia cepet sehat gitu. Nah itu udah mateng untuk telur mata sapinya, jadi lanjut aku goreng telur dadarnya dulu. Nah teman-teman lagi pada masak apa nih hari ini? Udah selesai beberes? Udah selesai masak kah? Boleh komen-komen di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi ide masak buat aku atau teman-teman yang lainnya. Nah itu dia untuk telur dadarnya udah mateng, langsung aku angkat aja dan aku letakin ke piring itu ya, karena nanti mau langsung aku kasih makan buat anak-anak aku. Dan lanjut, jadi setelah goreng-goreng telur buat anak-anak, ini aku langsung mau tumis bawang putih, bawang merah dan cabenya. Jadi biasanya tuh kalau lagi kumat rajin aku biasanya aku tambahin pakai cabai giling gitu ya teman-teman. Jadi itu lebih mantul gitu untuk sardennya kalau ditambahin pakai cabai giling. Apalagi kalau ditambahin dengan terong ungu gitu ya, karena emang kebetulan gak ada stok apapun di kulkas aku. Terong ungu itu nggak ada, makanya ya udah deh aku pakai ikan sarden ini aja, dan ini hanya untuk makan siang aja ya. Kalau untuk makan malam itu biasanya kita lebih gampang aja, kadang tinggal pesan di depan atau kadang tinggal ceplok telur gitu, karena emang di depan rumah aku itu kan ada kafe-kafe gitu ya, jadi kalau misalnya lagi mager masak tinggal pesan aja deh ke depan. Nah itu dia udah aku tuang untuk sarden kalengnya, jadi aku pakai ikan sarden yang ukuran kecil ya, itu isinya 6 potong ikan, tapi untuk potongannya itu yang kecil-kecil gitu karena emang kalengnya itu kan ukuran kecil. Dan tadi aku tambahin gula dan garam ya, jadi jangan heran walaupun aku masak sarden itu selalu aku tambahin gula dan garam. Nah, itu sambil nunggu airnya itu menyusut, karena tadi aku kasih tambahan air itu agak banyak. Makanya ini aku tunggu agak menyusut sedikit. Itu aku sambil refill dulu saus ya, teman-teman. Jadi kemarin tuh aku ada beli saus, itu sebenarnya saus Sasa yang udah dikemas lebih ekonomis gitu ya. Itu satu bungkusnya itu Rp5.000 gitu. Jadi aku nggak tahu sih itu ukurannya berapa gram. Pokoknya itu satu bungkus itu ukurannya harganya Rp5.000 dan aku masukin ke dalam botol. Karena botolnya itu kemarin aku cuci gitu ya teman-teman, dan itu udah kering, makanya langsung aku masukin untuk sausnya. Dan alhamdulillah ini ikan sardennya udah mateng. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin aktivitas aku sampai di video terakhir ini. Semoga video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.